Sobat Hijau, selamat datang di Green Roots Podcast. Ruang bincang edukatif seputar lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan inovasi hijau yang tumbuh dari akar kehidupan kita sehari-hari. Seneng banget bisa menemani kamu di episode perdana ini. Semoga di sela-sela aktivitas kamu, obrolan ringan tapi berbobot ini bisa jadi teman yang bukan hanya menyenangkan, tapi juga membuka wawasan baru. Di episode pertama ini, bareng aku Farid, kita akan membahas topik yang sering kali dianggap remeh, padahal justru menyimpan potensi luar biasa, yaitu limbah pertanian. Sobat Hijau, pernah gak sih terpikir kemana perginya semua sisa-sisa hasil panen? Kayak sayuran rusak, batang-batang tanaman, atau daun-daun kering yang menumpuk di lahan pertanian. Banyak dari kita menganggap itu sekedar sampah. Tapi ternyata di balik limbah itu ada peluang besar untuk menciptakan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Nah, lewat episode ini kita akan sama-sama menggali apa itu limbah pertanian, bagaimana dampaknya kalau tidak dikelola, dan bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi pupuk organik yang memberi manfaat ganda untuk tanah, tanaman, dan tentu saja untuk kehidupan kita. Jadi, pastikan kamu dengarnya sampai akhir ya. Karena siapa tahu inspirasi hijau ini bisa jadi langkah awal kamu buat ikut andil menjaga keberlanjutan bumi kita tercinta. Coba Sobat Hijau bayangin, kita lagi jalan pagi di desa, matahari hangat, aroma tanah masih basah, dan di kanan kiri jalan hamparan sawah yang mulai menguning. Tapi tiba-tiba kita lihat gundukan jerami yang dibakar, asapnya mengepul, dan aromanya menyengat menusuk hidung. Mungkin bagi sebagian orang itu biasa aja, tapi pernahkah kamu berpikir kemana sebenarnya perginya semua limbah dari hasil pertanian kita? Kayak jerami, kulit jagung, daun pisang, tomat busuk, batang bayam, semuanya dibuang begitu aja. Padahal kalau dikumpulkan dari satu kabupaten aja, bisa bertruk-truk jumlahnya. Dan itu baru satu musim panen. Sobat Hijau, limbah pertanian adalah hasil samping dari kegiatan pertanian yang tidak dimanfaatkan langsung. Ini bisa berupa sisa tanaman, buah rusak, atau hasil panen yang gak lolos kualitas pasar. Kalau tidak dikelola, limbah ini bisa menyebabkan penumpukan di lahan, pencemaran air dan udara, atau bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem mikro. Tapi justru disinilah letak peluangnya. Karena di balik yang disebut limbah, tersembunyi nutrisi alami yang bisa kita olah kembali. Pupuk organik adalah solusi alami yang bisa kita buat sendiri dari bahan-bahan yang mudah didapat. Jerami, kulit buah, kotoran hewan, dan bahkan sampah dapur. Tidak seperti pupuk kimia yang bisa merusak tanah dalam jangka panjang, pupuk organik ini bisa memperkaya unsur hara, bahkan bisa memperbaiki struktur tanah dan menjaga ekosistem mikroba dalam tanah agar tetap hidup. Bayangkan tanah seperti tubuh manusia. Kalau terlalu sering dikasih obat kuat seperti pupuk kimia, bisa jadi lelah dan rusak. Tapi kalau kita kasih asupan alami seperti pupuk organik, tanah bisa pulih, sehat, dan berumur panjang. Sobat Hijau, mari kita lihat dua sisi manfaat dari pemanfaatan limbah pertanian ini. Dari sisi lingkungan, kita bisa mengurangi penumpukan limbah, mengurangi emisi karbon, dan mencegah pencemaran air maupun udara. Kalau setiap desa mulai bikin kompos dari limbahnya, kita bisa bantu kurangi krisis iklim secara lokal. Kemudian dari segi ekonomi, pupuk organik ini bisa mengurangi biaya produksi petani karena nggak perlu beli pupuk mahal secara terus-menerus. Bahkan, pupuk ini bisa dijual sebagai produk tambahan, membuka peluang ekonomi sirkular di desa. Ini seperti pepatah, apa yang kamu buang bisa jadi emas kalau kamu tahu cara mengolahnya. Tentu aja, proses ini nggak semudah membalikan tangan.
Banyak petani yang belum familiar dengan teknis kompos. Ada yang merasa ribet atau nggak tahu manfaat jangka panjangnya. Tapi kabar baiknya, sekarang banyak solusi yang bisa disesuaikan. Seperti metode Takakura untuk skala rumah tangga, yaitu cara pengomposan sampah organik untuk skala rumah tangga yang mudah dan praktis. Metode ini menggunakan keranjang khusus yang dilapisi kardus dan dilengkapi dengan bantalan sekam atau serbuk gergaji untuk mengurai sampah organik menjadi pupuk kompos. Atau sobat hijau bisa menggunakan E4 sebagai starter bakteri atau bahkan nerapin teknik permicomposting yang yaitu pakai bantuan cacing tanah atau maggot untuk ngejadiin pupuk organik. Dan ini saatnya generasi muda untuk berperan. Kita bisa bantu lewat edukasi, teknologi, bahkan bisa lewat proyek sosial yang ngajak warga belajar bareng. Bayangkan, kalau tiap mahasiswa, pelajar, atau komunitas bikin gerakan kompos bareng, dalam 5-10 tahun ke depan, kita bisa lahirkan ribuan desa mandiri pupuk organik. Sobat hijau, yuk ambil waktu sejenak untuk merenung. Apa yang biasanya kita buang begitu aja? Apakah kita udah memanfaatkan potensi dari limbah di sekitar kita? Ingat, bumi ini gak butuh orang yang sempurna, tapi butuh lebih banyak orang yang mulai peduli dan bergerak, sekecil apapun langkahnya. Jadi Sobat Hijau, hari ini kita belajar bahwa limbah pertanian bukanlah sampah, tapi aset alami yang menunggu untuk kita ubah menjadi berkah. Pupuk organik bukan cuma tentang memberi makan tanah, tapi tentang menghidupkan kembali harapan akan pertanian yang lestari, mandiri, dan bermartabat. Di episode berikutnya, kita akan bahas jenis-jenis limbah pertanian dan cara paling cocok untuk mengolahnya jadi pupuk organik. Kita juga akan bahas jenis-jenis pupuk organik, kayak pupuk padat, cair, hingga bokasi. Stay tune ya Sobat Hijau. Jangan lupa follow Green Roots Podcast dan share episode ini ke teman-teman kamu yang peduli bumi dan peduli lingkungan. Aku Farid, pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hijau dan tetap tumbuh ya Sobat Hijau. Dah.